Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Selviana Sa, SPD. Saya mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya guru SMP 1 Atap Sinarmas 2, Distrik Kaure, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi struktur teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Berdiri. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi semua, silakan duduk. Kalian lihat di kelas kalian ini sudah bersih semua. Ada sampah di bawah meja, kursi diangkat. Tidak ada? Sudah bersih semua? Oke. Gimana kabar hari ini? Baik. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Satu. Kita sholat. Anike, kemudian Agustina Waya. Oke. Sebelum kita belajar dulu, minta satu orang maju pimpin kita dalam doa. Satu orang maju pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita sebelum mulai kita bersama dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Ibu minta semuanya berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu nasional. Itu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Hari ini kita belajar mengenai struktur teks deskripsi. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, kalian bertemu minggu lalu tentang apa? Informasi dalam teks deskripsi. Jadi kita materinya masih tentang teks deskripsi. Jadi minggu lalu tuh kalian belajar tentang mengidentifikasi mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Informasi yang kemarin kalian temukan di dalam teks deskripsi yang kalian pelajari minggu lalu itu ada informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum itu yang sama sekali kita pembelajaran hari ini. Itu dia masuk di dalam bagian identifikasi. Sedangkan informasi khusus itu yang dia masuk di dalam bagian deskripsi bagiannya itu. Jadi dia ada kesamaan, ada persamaannya.
struktur yang sesuai untuk melengkapi bagian yang rumpang. Yang kedua adalah merinci bagian struktur teks deskripsi. Perannya dan indikator tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, jadi setelah pembelajaran ini, jadi penggunaan metode yang digunakan adalah metode problem based learning. Jadi melalui metode problem based learning ini, kalian nantinya yang pertama mampu untuk menentukan bagian struktur yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Yang kedua adalah kalian dapat merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Oke? Jadi anak-anak, kita punya pembelajaran hari ini itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena nanti minggu depan, pembelajaran kita minggu depan itu kalian akan belajar mengenai menulis teks deskripsi. Jadi kalau hari ini kalian bisa mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, nanti kita pertemuan minggu depan itu kalian sudah bisa menulis teks deskripsi tentang sebuah objek. Bebas, bisa objeknya bunga, bisa tentang hewan, bisa tentang lingkungan sekolah. Jadi objeknya itu bebas. Jadi kalian harus ikut pembelajaran hari ini dengan baik supaya nanti minggu depan itu kalian bisa menulis teks deskripsi. Pembelajaran minggu lalu itu tentang informasi di dalam teks deskripsi ya. Ibu mau tanya, mau flashback lagi. Struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada berapa bagian? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Saya Bu. Identifikasi, deskripsi bagian, penuduh. Mantap. Jadi struktur teks deskripsi itu seperti yang teman kalian tadi katakan ada tiga, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua adalah identifikasi itu apa saja? Siapa yang tahu? Katakan. Ya. Merinci atau menjelaskan secara detail tentang objek memiliki ciri khas. Oke. Identifikasi yaitu merinci tentang sebuah objek. Jadi nih, ada yang tahu tadi kan identifikasi, sekarang deskripsi bagiannya. Ada yang tahu? Ya. Deskripsi adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran suatu objek secara detail sehingga pembaca dan pendengar dapat membayangkan objek tersebut dengan mudah. Mantap. Jadi yang bagian deskripsi bagian itu adalah memperinci sebuah objek secara detail. Bagian identifikasi. Ada yang tahu yang bagian identifikasi itu tergolong apa saja? Yang identifikasi objek. Yang kedua lokasi objek. Oke, yang ketiga siapa yang mau jawab? Oke. Ya. Gambaran umum objek dan pengenalan awal objek. Oke. Jadi yang tergolong dalam bagian identifikasi itu ada nama objek, kemudian ada lokasi objek, ada gambaran umum objek, kemudian makna objek. Yang tergolong di dalam deskripsi bagian, siapa yang tahu? Yang tergolong di dalam deskripsi bagian itu adalah ciri-ciri dari objek tersebut. Kemudian penutup. Struktur yang terakhir adalah penutup. Yang tergolong di dalam bagian penutup ini apa saja? Yang tergolong di dalam bagian penutup itu adalah kesan umum dari penulis tersebut. Nanti ketika kalian mengerjakan tugas pada minggu pertemuan kita nanti minggu depan tentang menulis teks deskripsi, jika kalian menulis sebuah objek, mendeskripsikan sebuah objek, ada hasil dari gambaran kalian yaitu teks deskripsi, kalianlah yang disebut dengan penulis.
Ya, gue kasih contoh bunga. Ini namanya apa? Pot. Keseluruhannya. Pot dan bunga. Itu dua objek sebenarnya. Tapi ibu mau bahas tentang ini saja. Bunga. Oke, ini apa? Secara umum, bunga. Dari pengamatan kalian, bunga ini terdiri dari apa saja? Terus kemudian ini petangkai. Ini apa? Kelopak bunga. Tadi yang sudah kalian sebutkan itu apa? Yang pertama sekali bunga. Berarti bunga itu adalah objeknya. Nah, dia punya nama. Sedangkan yang tadi kita sebutkan, dia punya kelopak bunga, tangkai, salin, dan kawan-kawan ini apa? Oke, ciri-cirinya. Dia punya ciri-ciri dari objek tersebut. Jadi struktur teks deskripsinya ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga bentuk. Biasa ini disingkat dengan IDP. Adakah lagunya? IDP. Adakah lagunya? Hah? Ini disingkat tuh IDP. IDP itu dari identifikasi, deskripsi, dan bentuk. Ini singkatannya. Yang identifikasi itu dia tergolong apa saja. Untuk flashback nih materi. Apa saja? Ada yang tahu yang tergolong dalam identifikasi itu apa saja? Oke. Nah, Lokasi objek, ya, nama, umum objek, ya. pengawal, awal objek, Kemudian, pengenalan awal objek. satu lagi arti atau mak. Kemudian yang tergolong dalam deskripsi bagian. Ada yang tahu? Apa? Oke. Isi atau menjelaskan secara detail tentang objek memiliki ciri khas. Jadi yang tergolong dalam deskripsi bagian itu adalah ciri-ciri khas dari sebuah objek. Ya, silakan. Ciri-ciri khas dari sebuah objek. Oke, yang penutup. Penutup. Ada yang tahu penutup itu apa? Ya, silakan. Ya, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Pesan dari penulis. Biasanya tentang apa? Objek yang ditulis. Oke, jadi ibu rasa pertemuan kalian minggu lalu tuh kalian mengerti tentang materinya. Selanjutnya ibu akan putar ke audio. Kalian simak ya. Kalian simak dulu. Setelah itu baru nanti ibu bentuk kelompok. Teks deskripsi yang kedua mengenai hewan. Kucing. Namanya adalah Kenji. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenji memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat dan putih.
Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Kenji memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Kenji lebih menyukai tidur seharian di atas keranjang tempat tidurnya. Ketika tidur, Kenji lebih suka dielus bagian punggungnya. Saat menelus, dia memainkan ekornya ke kanan dan ke kiri. Kenji lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur. Dia baru bangun jika merasa lapar. Ketika lapar, dia akan menuju ke tempat makanan yang telah disediakan, yang disimpan di dapur. Saat lapar, dia akan terus mengeong sampai dia mendapatkan makanannya. Dia akan memasang muka menyedihkan ketika tidak diberi makan. Kucing ini sangat lucu dan sangat disayangi keluarga kami. Kucing ini dia tergolong dalam objek apa? Dia apa? Objek kan? Dia objek. Berarti kucing tergolong dalam objek. Kita bahas dulu satu, yaitu identifikasi. Dia bisa baca itu tulisan? Bisa. Nama objek. Nama objeknya apa tadi? Kucing. Selanjutnya lokasi objek. Ditemukan di pinggir jalan. Bisa. Di pinggir jalan. Harus bisa. Oke. Selanjutnya yaitu dia punya deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya apa saja tadi nilainya? Ini ciri-cirinya. Kucing ini yang nama Kenji ini bagaimana sih cirinya? Dia bulu halus, kemudian warna putih dan coklat. Kemudian Matanya hijau dan kuning. kemudian ya. Hidungnya kecil. Kemudian beruntung Saya kucing kesayangan. kucing kesayangan keluarga. Kucing kesayangan keluarga. Baik. Ada pertanyaan dari penjelasan materi Ibu? Ya ada. Kalau itu kalian bentuk kelompok untuk kerja tugas. Satu kelompok 4 orang.
Sebelum kalian kerja, Ibu jelaskan dulu. Ini namanya lembar kerja siswa. Ya? Lembar kerja siswa ini isinya apa? Yang pertama itu ada nama siswa yang ada dalam satu kelompok. Nanti tulisnya di mana ya? Tulisnya di sini. Ya, ada kolomnya. Halo yang hijau. Tulisnya di sini ya. Kalian lihat. Setelah itu di sini ada petunjuk pengerjaan tugas. Nah, kamu baca dulu petunjuknya. Kerja tugas ini bagaimana caranya? Baca dulu baru bisa mengerti. Oh, kerjanya seperti ini. Kalian baca. Selanjutnya ini ada tugas pertama. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, tadi kan ada dua. Yang pertama itu menelaah struktur yang tepat untuk diisi pada bagian yang umpan. Ini adalah tugas pertamanya. Sudah selesai semua? Kelompok 1? Sudah. Nah, ayo presentasi kelompok 1 mau di duluan. Ingat dengan indikan kalian punya rasa jawaban sama tidak? Oke? Mengerti? Baik. Terima kasih.
terletak sekitar 12 km di arah utara dari Ransepo. C. Makna nama objek. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. D. Gambaran umum objek. Toraja termasyur oleh karena rumah adat yang unik dan cantik ini. Oleh karena artis kurangnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. 2. Deskripsi bagian. A. Ciri objek. Terbuat dari kayu hiasan, terdapat pada sekujur badan rumah adat. Atap rumah bermotif garis-garis lengkung, berjenis rumah panggung. Atap rumah melengkung menyerut perahu, terdiri atas susunan bambu. Penutup, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan bibit artistik yang tinggi dan unik. Oke, yang mau bikin tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 1? Ada yang mau bikin tanggapan? Kelompok mana? Tidak? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan presentasikan hasil. 1. Identifikasi. A. Nama objek, sumber tongkonan. 2. B. Lokasi objek di Sulawesi Selatan. D. Makna nama objek. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. D. Gambaran umum objek. Sebenarnya termasuk karena guna. 2. Deskripsi bagian. Ciri objek terbuat dari kayu. 30. Sungguh kaya warisan bangsa Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Ada yang memberikan tanggapan? Kelompok mana? Kalian punya skillnya sama tidak? Hah? Beda. Oke, mau berikan tanggapan? Kalian punya apa di situ? Sama tidak? Yang bagian mana yang beda? Itu sama tidak? Beda. Iya, beda. Kalian sampaikan. Hah? Oke, yang beda Bu. Mas Batas. Terbuat dari kayu beda yang biasa, terdiri bangunan garis-garis Kalian dengar suaranya tidak? Tidak. Teman-teman tidak dengar suaranya. terbuat dari kayu ukiran yang biasa, sekujur bangunan bermotif garis-garis berjenis rumah panggung atau rumah tongkonan melengkung, terdapat dalam berbal dan diucapkan di atas atap rumah tongkonan. Oke, jadi dari kelompok 3 ini mereka menambahkan bagian deskripsi bagian itu ada beberapa yang tidak dimasukkan. Yang berikutnya itu rumah melengkung seperti perahu, kemudian dihiasi oleh garis-garis bermotif. Yang berikut di atap bangunan rumah panggungan itu terdapat tanduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Bikin tepuk tangan dulu. Ini saya ada tanggapan dari mereka. Oke. Terbuat dari kayu apa? Dari kayu ukiran yang biasa. Mantap, terbiasa. Teman kalian yang kritis sekali. Selanjutnya kelompok 3. Suaranya cantik. Terima kasih kepada
di B itu. Ya. Nomor 1 B itu kita kelompok 2 punya Sulawesi Selatan. Oke. Jadi sama saja sebenarnya ya. Sulawesi Selatan memang rumah penghulunya di sana itu provinsi ya. Lebih tepatnya di daerah Rantepal. Terima kasih untuk kelompok 3, mari kita tepuk tangan. Jadi dari hasil presentasi kalian, ibu menilainya rata-rata semua bagus. Itu menunjukkan bahwa kalian memahami materi yang hari ini kita pelajari. Jadi karena hasil kalian semua bagus, kita berikan ini aplaus dulu, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Kita refleksi. Dari pembelajaran hari ini, di materi manakah yang tidak kalian pahami? Di bagian mana? Apakah di bagian deskripsinya kah? Apakah di identifikasinya kah? Atau di penutup yang mana tidak kalian pahami? Atau kalian sudah mengerti semua? Sudah? Kalian mengerti materi kita hari ini? Sudah paham semua? Oke. Kalau kalian sudah mengerti materi hari ini berarti ibu bertanya kembali lagi. Struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada berapa? Makanya kita tadi bilang sudah mengerti. Ada 3. Ada? Mantap, kelompok 2. Ada? 3. Oke. 3 itu terdiri dari apa saja? Identifikasi, Nama Deskripsi. deskripsi apa? Kemudian penutup. Deskripsi bagian. Bagian. Oke. Kemudian penutup. Luar biasa semua. Oke. Yang tergolong di dalam identifikasi apa saja? Hah? Tadi ada 4 ya? Oh, ada 4. Yang pertama nama Model. Oke, yang berikut Lokasi objek. yang berikut Makna objek. yang berikut Gambaran luar biasa. Oke, ulang tentang objek. Yang berikut deskripsi bagian itu apa saja? Ciri objek. Ciri-ciri yang khusus dari Objek. Selanjutnya yang terakhir apa? Penutup. Penutupnya itu apa saja? Pesan. Pesan. Kemudian apa lagi? Pesan. Terus kita apa? Pesan dari siapa? Dengan dari penulis Pesan dari penulis tentang apa? tentang suatu objek. Tentang suatu objek. Pintar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua ini. Sudah mengerti materi pembelajaran hari ini. Jadi nanti minggu depan itu sangat yakin kalian bisa menulis teks deskripsi sesuai dengan dia punya bagian struktur. Jadi dia punya identifikasinya itu apa? Kemudian masuk di kalian deskripsinya secara terperinci, ciri-ciri objeknya. Lalu yang terakhir adalah luar biasa pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan itu kita belajar tentang menulis teks deskripsi. Itu pertemuan kita nanti ya, materi untuk minggu depan. Jadi menulis teks deskripsi itu nanti tersusunnya sesuai dengan struktur yang mana. Tadi kalian pelajari. Jadi kalian lihat objeknya apa saja, terserah ya mau pilih objeknya apa. Mau benda itu gedung ya. Mau benda gedung secara utuh atau benda yang secara spesifik khusus, atau mau bunga atau mau hewan. Jadi pilihan objek itu bebas. Ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pembelajaran pertemuan kita minggu depan. Satu orang pimpin doa dulu.
satu-satu